Jantungku seakan digenggam, lalu ditarik dengan keras. Kabut berkelebat. Aku berteriak dengan histeris sambil menunggu tubuh atau kepalaku hancur membentur dasar jurang. Tapi dalam kepasrahan aku merasakan kakiku tidak menapak udara kosong, melainkan tanah yang padat. Dalam sekejap aku menyadari keberadaanku. Rasa takut, tak percaya, dan lega berkumpul menjadi satu. Kami semua belum mati. Entah bagaimana, tiba-tiba kami semua sudah ada di tengah jalur dinding lemari. Kulihat di kanan kiriku Ale dan Anes yang menangis terseduh-seduh. Juga Bang Idan, yang wajahnya terlihat sangat syok tapi tetap menggenggam Bang Amran dan Yuni di kedua tangannya. Dia juga yang langsung memberi kami aba-aba agar segera turun dari jalur dinding lemari ini. Saat kami tiba di dasarnya, Bang Idan segera mengangkat kedua tangannya, mengucap Alhamdulillah, lalu kudengar dia juga berkali-kali mengucapkan terima kasih ke arah Yuni. Makasih Nek, sudah menyelamatkan kami. Bang Idan mengulang-ulang ucapannya. Bang Idan juga menyuruh kami berterima kasih kepada makhluk yang masuk ke tubuh Yuni, juga pada Allah. Rupanya makhluk harimau itu datang untuk menolong kami. Di tempat ini kami semua beristirahat dan menenangkan deru jantung. Bang Amran nampak sudah sadar, tak lagi mengoceh tak karuan. Tapi dia sedikit linglung. Begitu juga dengan Yuni. Walaupun belum sadar sepenuhnya, karena masih terdengar geraman-geraman halus dalam nafasnya. Tapi sudah tak bergerak dengan liar. Ale dan Anes terduduk bersandarkan batu. Seluruh pakaiannya basah oleh keringat. Bang, aku mau tanya bang. Aku bertanya pada Bang Idan sambil menggeser pantatku mendekat. Kalau nggak ada nenek itu, gimana nasib kita bang? Bang Idan menjawab dengan agak malas. Mungkin kita semua sudah mati dek. Dua jalur yang tadi mungkin sama-sama ke arah jurang. Aku menelan ludah mendengar jawaban Bang Idan. Benar. Kesombongan manusia bukan apa-apa di tengah hutan belantara ini. Tanpa uluran tangan makhluk lain, kami tidak akan mungkin bisa selamat hingga ke titik ini. Kami semua bergerak kembali beberapa saat setelah beristirahat. Sekarang, kami memasuki hutan yang semakin rapat. Namun menampaki jalur yang kami kenal sungguh membuat banyak perbedaan. Sekarang kami melangkah dengan tenang. Gangguan juga tidak ada lagi seperti yang sebelumnya kami rasakan. Hanya kelebatan-kelebatan masih sering kali muncul di ekor mataku. Lalu tanpa diduga kami tiba di batas hutan. Di sebelah kananku sekarang bukan lagi pohon-pohon besar, melainkan ladang kubis sejauh mata memandang. Di pinggiran hutan aku melihat ada sebuah pondokan kayu. Cahaya yang berasal dari lampu kaleng berpendar-pendar dari pondokan itu. Rasa gembira dan syukur memenuhi dadaku. Aku langsung berlari ke arah pondokan itu sambil berteriak. Bang, kita udah sampai bang. Kita udah selamat. Aku berlari di antara penampang-penampang yang berisi buah-buah kubis yang besar dan nampak masak. Di antara kubis-kubis itu, kadang terselip terong-terong besar berwarna ungu. Aku langsung teringat pada rasa laparku. Tapi itu bisa menunggu. Mudah-mudahan pemilik pondokan mengizinkan kami memakan beberapa buah terong yang tampak segar tersebut. Pondokan itu dibuat dari batang bambu yang dibelah dua. Ada tangga kecil yang mengarah ke teras pondokan itu. Di teras itu nampak bale-bale kayu.
sementara lampu kaleng tampak menempel di dinding. Dengan sigap aku naik ke tangga itu dan mengucap salam. Assalamualaikum. Aku mendengar suara salamku sendiri yang terdengar sedikit antusias, tapi tidak ada jawaban. Setelah beberapa kali mengucap salam, akhirnya ku dengar suara dari dalam pondokan. Disusul pintu yang terbuka. Pemilik pondokan itu adalah seorang kakek yang berusia sekitar 60 tahun. Wajahnya nampak tidak ramah. Lalu tanpa membalas salamku, dia bertanya dengan nada yang terdengar jengkel. Ada apa? Siapa kamu? Tanyanya. Aku menjawab sesopan mungkin. Saya Alpin, Pak. Saya mau numpang istirahat. Dia menatapku masih dengan tatapan jengkelnya, kemudian bertanya, dari mana kamu? Kami dari Puncak Dempo, Pak, jawabku. Jawabannya di luar dugaanku. Dia malah semakin tampak gusar. Lagi-lagi terjadi. Anak-anak kurang ajar. Sebenarnya buat apa kalian itu ganggu-ganggu kenyamanan penghuni Dempo? Ini selalu saja terjadi. Dia mengomel panjang lebar. Aku menoleh ke belakang dan merasa heran karena tak melihat teman-temanku. Padahal tadi mereka tepat di belakangku tidak jauh. Mungkin sebentar lagi. Saya dan teman-teman numpang istirahat dulu, Pak, kataku. Teman apa? Tidak ada itu teman-temanmu. Dia menjawab dengan galak. Belum sempat menjawab, kulihat istrinya muncul dari balik pintu. Aku agak ketakutan melihatnya. Nenek itu berambut panjang, beruban dan aut-autan. Wajahnya hitam dan nampak menyeramkan. Juga nampak sama tak ramahnya dengan kakek ini. Nenek itu memakai kain yang dililit di dada dan memakai kebaya model lama. Siapa, Pak? Ku dengar dia bertanya pada suaminya. Ini coba kau lihat. Ada lagi anak-anak dari atas Dempo. Kurang ajar sekali. Udah sana, kau bikinkan kopi dulu. Jawab kakek itu sambil memerintahkan istrinya menyeduhkan kopi. Tak lama dia muncul lagi dengan segelas kopi. Aku bergidik saat nenek itu menatap mataku. Tak lama dia kembali lagi ke dalam disusul oleh si kakek sambil memberikan perintah agar kopi itu diminum. Dari balik pintu, ku dengar obrolan pelan kedua suami istri itu. Pak, itu ya yang mau kita panen besok? Ku dengar suara si nenek. Nggak tahu. Yang jelas bocah ini yang muncul, jawab si kakek tadi. Tak apalah, Pak, asal ada yang dipanen. Suara si nenek menyahut disusul cekikikan yang membuat bulu kuduku meremang. Aku langsung ketakutan dan menyesali kecerobohanku yang tanpa pikir panjang tadi langsung datang ke sini. Lalu si kakek muncul lagi ke teras pondokan. Aku langsung pura-pura tak mendengar obrolan mereka. Mengambil kopi dan meminumnya. Hampir saja aku tersedak. Kopi itu luar biasa pahit. Nampaknya nenek itu lupa mencampurkan gula. Ayo masuk aja, pinta si kakek padaku sambil berdiri di ambang pintu. Saya di sini aja, Pak, istirahat. Aku menolaknya dengan halus. Sesungguhnya aku punya firasat buruk. Sejak tadi instingku mengatakan untuk pergi. Istirahat aja di dalam, tidur dulu. Kami juga mau tidur. Nada suara si kakek terdengar memaksa. Sorot matanya membuatku semakin takut. Makasih, Pak. Saya di sini aja. Sambil nunggu teman-teman, aku kembali menolak sesopan mungkin. Kakek itu menjawab dengan tata bahasa yang aneh seakan terbalik dan terdengar menyeramkan. Atau mungkin memang itu maksud sebenarnya.
Sudah nggak ada lagi temanmu itu, kata kakek itu. Dengan pandangan mata tak senang, kakek itu pelan-pelan menutup pintu. Ku dengar suara kakek nenek itu berbisik. Tapi aku sama sekali tak mampu menerka apa yang mereka bicarakan. Bisik-bisik itu hilang setelah beberapa menit, digantikan suara dengkuran. Tapi itu bukan suara dengkuran manusia. Aku bergidik ngeri. Tubuhku gemetar tak terkendali. Jantungku berdegup-degup semakin kencang. Pelan-pelan aku beringsut mundur berusaha tak bersuara. Tubuhku sudah sedemikian lemas. Rasanya aku tak mampu lagi berlari jika sesuatu terjadi. Pandanganku lekat menatap pintu. Berharap pintu itu jangan sampai terbuka. Tiap kali dengkuran itu terdengar, jantungku terasa mencelos. Awan tersibak memunculkan bulan yang sedari tadi hanya mengintip. Dengan penuh harap, aku memandangi batas hutan. Berharap melihat teman-teman yang lain. Ingin rasanya aku berlari ke sana. Namun, bayangan-bayangan penghuni hutan kabut itu langsung membatalkan niatku. Tapi berdiam di sini pun rasanya aku tak mampu. Kengerian tempat ini sangat-sangat menekan. Mataku mulai panas, pandanganku buram. Tanpa diminta, air mataku tumpah. Dadaku terasa sesak dan aku mulai sesenggukan teringat orang tuaku. Membayangkan kekhawatiran mereka. Dadaku semakin sesak saat terbayang wajah ibu. Di saat-saat seperti ini, rasa bersalahku pada mereka semakin menjadi. Aku tak hanya melanggar larangan mereka, tapi juga berbohong. Lalu sesuatu nampak bergerak di antara tanaman kubis. Dengan panik, aku menoleh. Tapi semua diam. Apakah hanya angin? Kupandangi gundukan tanah memanjang yang dipenuhi tanaman kubis dan terong itu. Daun-daun kubis yang berwarna putih terhampar sejauh mata memandang. Kubis-kubis sebesar kepala manusia tergeletak begitu saja di gundukan tanah itu, siap untuk dipanen. Mataku nanar mencari-cari dari mana sumber gerakan tadi. Satu-satunya yang bergerak hanya kabut tipis yang mengular jengkal di tanah. Dengkuran kembali terdengar dari dalam pondokan. Aku semakin ketakutan. Mataku menyisir batas hutan mencari-cari, berharap teman-teman segera tiba dan mengajakku pergi dari tempat menyeramkan ini. Lagi-lagi sudut mataku menangkap sesuatu yang bergerak. Tapi teringat kalimat Bang Idan untuk mengabaikan saja. Aku pun berusaha tak mempedulikan. Mataku was-was mengawasi pintu. Rasanya ada sesuatu yang mengintai di balik pintu kayu itu. Tapi gerakan-gerakan di sudut mataku tak juga hilang. Aku berteriak histeris ketika menyaksikan kengerian yang terhampar di depanku. Buah-buah kubis sebesar kepala itu nyatanya memang kepala. Gundukan-gundukan tanah di sekitar pondokan itu kini dipenuhi kepala-kepala manusia yang bergerak-gerak ganjil. Beberapa nampak sedang berusaha mengeluarkan badannya dari dalam tanah. Tangan-tangan kurus dan pucat menggapai-gapai di semua tempat. Ladang itu kini dipenuhi suara erangan-erangan. Mataku terbelalak, tenggorokanku tercekat, tubuhku kaku tak mampu digerakkan. Yang bisa kulakukan hanya menatap ngeri melihat orang-orang itu satu persatu keluar dari dalam tanah. Setiap otot tubuhku mengejang. Perlahan bulan kembali tertutup awan ketika tubuh-tubuh pucat itu mulai bergerak ke arahku, sambil terus-menerus mengerang.
Yang kuharapkan saat ini hanya pingsan atau mati saja. Aku sudah tak mampu lagi. Dengkuran-dengkuran dari dalam pondokan juga semakin menjadi. Ketika ku dapatkan kembali suaraku, yang bisa kulakukan hanya menangis jadi-jadinya sambil berteriak-teriak histeris. Ratusan tubuh itu bergerak terus semakin mendekat sambil mengeluarkan suara erangan. Beberapa mengeluarkan suara tangisan menyayat hati. Kepalaku bergerak ke kiri dan ke kanan dengan panik mencari jalan keluar. Tapi tubuhku tetap tak mau digerakkan seakan tertancap di balik-balik ini. Aku terus berteriak dengan putus asa. Tubuh-tubuh itu semakin dekat. Suara-suara juga semakin riuh. Semakin dekat, wajah tubuh-tubuh pucat itu semakin jelas. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada yang berpakaian seperti pendaki gunung, ada yang berpakaian seperti orang-orang desa, dan banyak lainnya. Kesamaannya, mata mereka kosong dan wajahnya pucat tanpa ekspresi. Dan mereka terus bergerak semakin dekat. Di antara erangan-erangan makhluk itu, aku mendengar dengan jelas suara bapakku yang memerintahkanku untuk lari. Tubuh-tubuh itu dengan tangannya yang mencakar-cakar udara kini sudah mencapai tangga kayu. Lalu dari kejauhan ku dengar pelan suara teriakan Bang Idan dan Anes yang memanggil-manggil namaku. Bang Idan, tolong bang. Itu adalah teriakan histerisku yang terakhir sebelum tenggorokanku kembali tercekat kengerian. Sebuah suara lain muncul di belakangku. Jantungku serasa lepas. Mataku membelalak ngeri. Pintu pondokan itu telah terbuka. Suara teriakan Bang Idan dan Anes membangunkanku. Apakah aku pingsan? Kenapa aku pingsan? Tubuhku seketika mengejang teringat puluhan tangan-tangan pucat yang menggapaiku dan daun pintu pondokan yang terbuka. Aku panik dan histeris, sambil menepis-nepis udara kosong. Lalu kelegaan memelukku, menyadari tubuh-tubuh itu sudah tak ada. Kelegaan berganti kengerian saat kesadaranku pulih. Aku bukan lagi duduk di balik-balik pondokan, melainkan sedang duduk di akar sebuah pohon besar di pinggir jurang. Kulihat ke atas, Bang Idan dan Anes tampak sedang berhati-hati menuruni tebing untuk menolongku. Di atasnya lagi kulihat teman-teman yang lain, Bang Amran, Ale, dan Yuni. Aku kembali menangis karena ketakutan sambil memanggil-manggil Bang Idan. Bang, kenapa aku di sini, Bang? Bang Idan sambil masih bergerak turun menjawab untuk menenangkanku. Tenang, Dek, jangan panik. Jangan bergerak-gerak. Bang, tolong aku, Bang. Aku takut, Bang. Aku menangis terseduh-seduh. Tebing yang terlalu curam menghentikan gerak turun Bang Idan dan Anes. Sementara aku masih tak berani bergerak sama sekali. Dek, jangan panik. Sekarang tenangkan dirimu. Kau dengarkan suara abang ini. Bang Idan berteriak padaku. Ada jarak semeter vertikal yang memisahkan kami. Tapi, buatku rasanya jauh sekali. Sekarang, coba berdiri dan pegangan pada akar yang menggantung itu. Kembali Bang Idan memberi perintah. Dengan kaki gemetar, ku beranikan diri untuk bergerak seperlahan mungkin. Aku menelan ludah kala melirik ke bawah. Jurang itu seakan memanggil-manggilku. Salah sedikit, tubuhku akan terlempar ke sana. Terus, Dek, kau tempatkan kakimu di akar yang itu. Lalu pegangan pada akar yang ini. Sambung Bang Idan lagi. Tapi suaranya terdengar tegang. Terus Pin, pelan-pelan. Ku dengar suara Anes yang sama tegangnya dengan Bang Idan. Aku tak bisa melihat ekspresi mereka berdua karena fokus mencari pegangan akar di tebing ini. Nafasku mulai habis, dan ototku lelah karena takut dan tegang. Angin dingin bertiup dari jurang tadi.
membuat tubuhku gemetar kedinginan. Lalu, lamat-lamat ku dengar suara-suara dari kedalaman jurang. Tubuhku kembali kaku. Berharap aku hanya salah dengar. Kupandangi jurang itu tak ada apa-apa. Hanya kabut tebal yang bergerak-gerak tertiup angin. "Dek, jangan berhenti. Jalan terus." Suara Bang Idan menyadarkanku. Tapi baru saja akan bergerak, suara-suara itu muncul lagi. "Alpin, tolong. Jangan tinggalkan kami." Telapak tanganku basah. Jariku gemetar hebat. Suara-suara itu minta tolong dan menyayat hati terdengar semakin dekat. "Bang Idan, tolong bang, aku takut. Ada suara-suara panggil aku." Aku mulai terisak lagi. "Naik terus dek, jangan kau dengarkan itu." Suara Bang Idan kian tegang. Anes dan teman-teman lain juga berteriak memintaku cepat naik. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan tenaga sambil berusaha tak mendengarkan suara-suara yang semakin mendekat. Sekali lagi kulirik kabut tebal di bawahku. "Ayo cepat dek." Bang Idan terus meneriakiku. Sekali lagi kuhirup nafas panjang lalu mulai berpegangan akar seperti yang Bang Idan perintahkan. Dari atas, tangan Bang Idan dan Anes juga berusaha menggapaiku. "Terus dek, sedikit lagi." Bang Idan memberiku semangat. Tanganku berpegangan kuat pada akar yang mencuat di tebing. Kaki kiriku bertumpu pada akar kecil sementara kaki kananku bergerak-gerak mencari pijakan. Di bawah suara-suara minta tolong itu terdengar semakin mendekat. Satu gerakan, lalu tangan Bang Idan menggenggam tangan kananku. Anes dengan cekatan membantu menarik tangan kiriku ketika tiba-tiba kurasakan tangan-tangan dingin menyentuh betisku. Aku membelalak ngeri ketika puluhan tangan muncul dari kabut dan menggapai-gapai serta menarikku. "Alpin, ikut kami Alpin." "Bang, tolong bang." Aku kembali histeris. Tangan-tangan itu semakin kuat menarikku ke bawah. "Nes, tolong Nes. Aku tak mau mati Nes." Tangan-tangan dingin itu naik terus dan menarik paha dan bajuku. "Pegang terus tangan abang dek. Jangan kau lepaskan. Jangan lihat ke bawah." Bang Idan kali ini berteriak-teriak dengan panik. Tangan-tangan dingin itu semakin kuat menarik kakiku. Aku menangis jadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Sekuat tenaga aku gibas-gibaskan kakiku, menendang ke sana-sini dengan liar berusaha membebaskan diri. Tapi tangan-tangan dingin itu seakan lengket dan tak mampu kulepaskan. "Jangan lepaskan tangan abang dek, naik terus. Jangan lihat ke bawah," teriak Bang Idan. Lalu muncul suara yang kukenal dari bawah. Itu adalah suara Bang Idan juga. "Jangan percaya dek, lepaskan tanganmu. Cepat dek." Mataku membelalak ketika ku tengok ke arah bawah. Tangan-tangan yang menarik tanganku adalah tangan Bang Idan, Anes, Ale, dan teman-teman lain. Aku kaget mana yang benar. Dari atas kembali terdengar teriakan Bang Idan. "Jangan kau dengarkan dek, dengarkan saja suara abang. Jangan dengar yang lain." Aku hampir mati ketakutan ketika melihat asal suara barusan. Yang semula di atas adalah Bang Idan dan Anes, kini berubah. Yang memegang tanganku adalah kakek dari pondokan itu. Sedang tangan kiriku dipegangi oleh si nenek yang berwajah hitam dengan rambut awut-awutan. Dengan panik dan histeris aku memberontak ketakutan, berusaha melepaskan tanganku dari pegangan dua makhluk itu. Aku semakin ketakutan ketika dari atas mereka muncul lagi sesosok makhluk hitam besar berbulu. Datang dan ikut menarik tanganku. Aku berteriak-teriak semakin histeris. Ketiga makhluk itu tertawa mengerikan sambil menarik tubuhku ke atas. Aku histeris.
Tiga makhluk itu dengan kasar menarikku ke arahnya. Sementara dari bawah, suara-suara Bang Idan dan yang lainnya berteriak-teriak memintaku kabur. Aku berontak dengan liar. Kakiku menyempak-nyepak, pandanganku buram oleh air mata. Usahaku sia-sia belaka menghadapi tiga makhluk itu. Aku ditarik semakin ke atas. Aku kehabisan tenaga. Tubuhku melemah, tapi aku tak mau berhenti memberontak. Menyadari usahaku yang kian lemah, nenek berwajah hitam itu tertawa cekikikan. Suara tawanya terdengar menggema menembus relung-relung hutan. Tubuhku menggelepar-gelepar melawan ngeri saat tangan besar berbulu merangkul tubuhku dari belakang. Bibirku bergerak lemah mengeluarkan suara-suara minta tolong yang hanya mampu kudengar sendiri. Bayangan-bayangan berkelebat di pikiranku tentang sosok-sosok tubuh tanpa jiwa di ladang kubis. Aku tak ingin berakhir seperti mereka. Aku ingin pulang. Lalu bagai mendapat tenaga baru, aku kembali berontak berusaha melepaskan diri sambil berteriak-teriak. Kakek itu tertawa melihat perlawananku. Wajahnya menyeringai menakutkan. Dengan kasar dia memeluk tubuhku. Nenek berwajah hitam itu juga ikut memegangiku. Tapi aku tak mengalah dan terus berontak. Diam kamu, diam. Makhluk hitam berbulu itu membentakku. Tangannya yang besar bergerak dan ikut memegangi tubuhku. Aku kian lemah. Namun, tetap melawan dengan sisa-sisa tenagaku. Sementara suara teriakan Bang Idan dan teman-teman lainnya menggema di dinding-dinding jurang. Lepaskan teman kami. Suara Anes terdengar jelas. Saat wajahku menoleh ke bawah, kulihat Bang Idan dan Anes tengah memanjat dinding jurang. Mimik wajah Bang Idan terlihat takut. Aku memandangi mereka dengan tanpa harapan apapun. Aku sudah pasrah. Wajah Bang Idan adalah yang terakhir kulihat sebelum aku menutup mata. Dek, sadar dek, buka matamu. Suara itu terdengar hangat dan menenangkan. Lalu, tepukan lembut pada pipiku. Sadar dek, buka matamu. Ini Bang Idan dek. Walau berat kupaksa mataku untuk membuka. Kulihat Bang Idan tengah memelukku. Wajahnya terlihat panik. Air mata mengalir di kedua pipinya. Dek, istighfar. Nyebut dek, ini Bang Idan. Kembali dia berkata. Coba kau tengok, ini teman-temanmu. Ini Ale, ini Anes. Aku tertegun tak bereaksi apa-apa. Benarkah ini Bang Idan asli yang memelukku? Wajahnya tampak nyata. Juga wajah Anes dan Ale. Pelan-pelan kupalingkan wajahku dari mereka dan melihat ke arah jurang. Tak terlihat siapapun. Yang ada hanya kabut yang bergelung-gulung. Tapi telingaku jelas menangkap suara teriakan Bang Idan dari sana memintaku kabur dan menyuruhku menjatuhkan diri ke jurang. Yang mana yang benar? Yang mana yang harus kupercaya? Teriakan-teriakan di bawah dan suara isak Bang Idan yang memelukku menyerbu telingaku. Lalu sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Dalam syok akibat rasa sakit, ku dengar jelas suara teriakan Bang Amran. Dek, sadar dek. Kesadaran perlahan menguasaiku. Bang Idan menangis terseduh-seduh dan nampak terus berusaha menyadarkanku. Ngucap dek, sadar. Suara Bang Idan kini terdengar jelas. Lihat dek, ini Bang Idan. Lihat, itu teman-temanmu. Ini Ale, Anes. Itu Bang Amran. Itu Yuni. Sambil berkata begitu, dia mengusap-usap lembut punggungku. Di momen itu, kesadaranku kembali. Mataku mendadak panas, lalu tangisku pecah. Ku peluk dia dengan erat. Ini benar Bang Idan. Kataku di sela tangisku. Iya dek, ini abang.
Lihat, ini abang. Bang Idan meyakinkanku. Yang di tebing itu siapa, Bang? Aku lihat abang dan yang lain teriak-teriak tadi. Tidak ada itu, Dek. Itu cuma halusinasi. Sambil Bang Idan terus mengusap-usap punggungku. Sekarang kau aman. Istighfar, Dek. Masih banyak yang ingin kutanyakan. Tapi Bang Idan menghentikanku. Dia memintaku tenang dan mengatur nafas. Aku mengerti. Kulihat teman-teman yang lain dengan wajah paniknya. Yuni dan Bang Amran juga terlihat menangis. Rupanya mereka juga sudah sadar. Lalu kami semua menangis dan berpelukan sambil mengucap syukur. Tak menunggu waktu lebih lama lagi, Bang Idan meminta kami segera bergerak. Aura negatif di tempat ini terlalu menekan. Am, kamu benar sudah sadar? Tanya Bang Idan pada Bang Amran. Insya Allah, Dan. Jawab Bang Amran mantap. Ya sudah, kamu pegang senter jalan duluan. Aku menjaga Alpin. Ale dan Anes, kalian bimbing Yuni. Bang Idan membagi-bagikan tugas. Lalu dia bertanya padaku. Kuat kamu jalan, Dek? Aku mengangguk dan coba berdiri. Tapi kakiku ternyata masih terlalu lemah menahan berat tubuhku. Aku kembali roboh. Tanpa bicara lagi, Bang Idan membantuku berdiri. Lalu memapahku berjalan. Perjalanan kami semakin lambat. Fisik kami semakin melemah. Ditambah cobaan-cobaan yang terus menghancurkan mental kami. Hanya hitungan jam, keadaan kami sudah hancur luar dalam. Bang Amran dan Yuni yang kerasukan, Anes dan Ali yang terus-menerus diteror, dan aku yang paling parah. Penguat kami hanya Bang Idan. Saat aku mulai kembali tenang, ribuan pertanyaan melesat di benakku. Kejadian barusan bagaikan mimpi buruk yang masuk ke dunia nyata. Kenapa tiba-tiba aku ada di pinggir jurang? Kemana perginya pondok di tengah ladang itu? Siapa mayat-mayat hidup tadi? Kenapa mereka menangis dan meminta tolong? Siapa kakek nenek menyeramkan itu? Tak sanggup lagi ku pendam sendiri. Aku bertanya pada Bang Idan. Bang, kenapa aku tiba-tiba ada di pinggir jurang tadi? Siapa yang di dalam jurang menjerit-jerit dan meminta tolong? Bang Idan menarik nafas dalam sambil menatap mataku. Tadi kamu tiba-tiba teriak, "Selamat, selamat," sambil berlari ke arah jurang. Abang dan Anes ngejar kamu. Tapi kami kehilangan jejak. Kamu hilang. Bang Idan sejenak diam. Tapi aku masih tetap menunggu. Abang sudah putus asa, Dek. Kami pikir kamu gak akan selamat. Abang sempat berpikir cepat turun untuk cari bantuan. Bang Idan menyambung lagi. Kamu tadi itu kenapa? Aku lalu menceritakan ladang kubis yang kulihat, pondokan, dan lain-lain. Bang Idan dan yang lain mendengarkan ceritaku sambil kami tetap berjalan. Tarikan nafas dalam dan istighfar bergantian terucap dari yang lain. Sudah, bergerak lebih cepat. Kita masih belum aman. Bang Idan memotong ceritaku. Bang Idan benar. Walau tidak ada gangguan apapun, tapi aku merasa banyak mata yang sedang mengawasi kami dari kegelapan hutan. Kami masih jauh dari aman, dan keadaan kami kian memprihatinkan. Anes, Ale, dan Yuni berjalan pelan dengan terpincang-pincang. Kami saling berpandangan dengan wajah ketakutan, mencoba saling menguatkan tanpa bersuara. Turunan demi turunan terus menghadang langkah kami. Beberapa turunan membutuhkan konsentrasi lebih dibanding yang lain. Batu-batu lepas, juga akar ditambah cahaya senter yang kami gunakan bergantian. Setiap saat rasanya kami justru semakin bertambah lambat. Tiba-tiba ku dengar Ale di belakangku berteriak kencang. Awas, Pin! Belum sempat menoleh, kurasakan tangannya mendorongku dengan keras.
Aku tersentak ke depan bersama Bang Idan yang sedang memampahku dan menabrak Bang Amran yang berjalan paling depan. Bertiga kami terguling ke dalam sebuah turunan yang curam. Sebuah bayangan hitam melintas cepat di atas kepalaku. Kami begitu kaget hingga tak sempat berteriak. Darah terlihat mengucur dari pelipis Bang Amran. Dia berdiri sambil mengaduh kesakitan. Begitupun Bang Idan. Aku meraba kepalaku yang sempat terkantuk batu. Darah merembes dari sela-sela rambutku. Tanganku juga rasanya terkilir. Aku hampir patah semangat lagi. Kenapa cobaan ini belum berakhir? Ingin rasanya ku berteriak sejadi-jadinya pada penghuni Dempo untuk mohon ampun. Tapi kerongkonganku kering. Aku tak mampu bersuara. Di atas tanjakan kulihat Ale, Anes, dan Yuni gemetar ketakutan. Bang Idan memeriksa lukaku dan menenangkanku. Bang Amran berdiri dan berteriak dengan marah pada Ale. Kenapa kamu main dorong aja, Le? Ale menjawab terpatah-patah. Dia juga masih syok dan ketakutan. Tadi makhluk hitam mau menerkam Alpin, Bang. Aku spontan dorong Alpin. Maafin aku, Bang. Aku langsung lemas mendengar jawaban Ale. Bibirku kembali beristighfar. Bang Idan memandangiku. Nampak ada sesuatu yang tengah dia pikirkan. Tak lama dia kembali memberi aba-aba agar kami kembali bergerak. Setelah kejadian terakhir kami jadi lebih berhati-hati. Setelah lelah sudah tak tertahankan, Bang Amran yang berjalan paling depan memberi aba-aba untuk istirahat. Di saat beristirahat itu Bang Idan bertanya padaku, Pin, ini ada yang gak beres. Abang perhatikan, kau yang paling banyak diincar. Ada yang kau tutupi, Pin? Tanyanya. Aku tergagap ditodong pertanyaan mendadak. Mulutku gelagapan. Bingung harus bagaimana menjawabnya. Abang gak marah, Pin? Ada apa ini sebenarnya? Mungkin dengan jujur dan mengakui kesalahan kita semua akan selamat. Sambung Bang Idan lagi. Lepas menatapku, dia menatap semua orang dan menanyakan hal yang sama. Ayo semua, kalau ada yang mau diakui, jangan tutupi apapun. Kita harus saling jujur. Kami semua menunduk mendengar suara tegas Bang Idan. Tapi dia terus menatap kami, menuntut sebuah jawaban. Dadaku berguncang. Aku mulai menangis. Semua mata memandangku saat aku mulai bicara. Bang Idan, teman semua, aku minta maaf. Bukan maksud aku berbohong. Aku mulai berbicara pelan sambil sesekali mengusap air mata. Bang Idan menatapku. Bohong apa, Pin? Aku dilarang naik Dempo oleh bapak ibuku, Bang. Tapi aku nekat. Aku bohong ke mereka kalau aku cuma mau ke Prabu Mulih, ke tempat omku. Astagfirullahaladzim. Bang Amran terdengar gusar oleh penjelasanku. Tapi kau bilang pada kami kau sudah dapat izin, Pin. Bang Idan bertanya dengan tenang. Tak terpancing oleh Bang Amran yang mulai nampak emosi. Tangisku makin tak terkendali. Aku juga bohong pada kalian, Bang. Maafkan aku. Aku menyesal, Bang. Aku menjawab sambil sesenggukan. Bang Idan menghela nafas panjang namun dia tetap tenang. Sementara Bang Amran semakin emosi. Suaranya makin meninggi. Benar kataku Dan. Ada yang tidak beres. Ayo siapa lagi yang mau jujur? Bang Amran bertanya pada semua orang. Bang Idan berdiri dan menenangkan Bang Amran. Sudah, Am. Semua sudah terjadi. Jangan marah, katanya. Lalu dia memandangi kami semua dan menyambung. Sudah, jangan menyalahkan. Jadikan ini pelajaran. Lain kali jangan pernah berbohong pada orang tua. Bahaya. Kami semua mengangguk. Apalagi hendak naik gunung. Wajib hukumnya izin orang tua. Tak diizinkan ya sudah, jangan berbohong. Dempo tak akan kemana-mana.
Dia akan menunggu sampai kita siap. Ingat itu. Aku menunduk makin dalam. Rasa bersalahku sedemikian besar. Bang Idan tampak mengerti. Dia mengusap punggungku dan mengajak kami semua berjalan lagi. Tiba-tiba Yuni menjerit histeris dan meronta-ronta. Kulihat Ale dan Anes dengan sigap memegangi Yuni yang kian kalap. Ale berteriak-teriak minta tolong. Tubuh Yuni terangkat ke udara. Jeritannya kian kencang. Bang Amran dan Bang Idan melompat dan memegangi kaki Yuni. Sementara aku berdiri mematung, tak mampu bergerak. Sesuatu yang menarik Yuni yang membuat mataku seakan keluar dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mendongak ketakutan menatap penampakan perempuan itu. Pakaian putih panjangnya berkibar-kibar tertiup angin. Seringai dingin tersungging di mulutnya. Putri Dempo. Aku panik dan tak mengerti. Mengapa yang lain seakan tak melihat putri itu? Mata putri itu terus menatapku dingin. Tangannya menarik kerah baju Yuni yang terus memberontak dan menjerit-jerit. Semua saling berteriak dengan panik. Keadaan makin mencekam kala kelima temanku seakan kalah dan mulai terangkat. Kukumpulkan keberanian, lalu mengambil sebatang kayu dan berteriak sambil mengayunkan kayu itu ke tangannya. Aku benar-benar kalap. Bang Amran tiba-tiba menerkamku dan memegangi tanganku sambil berteriak. Jangan, jangan! Bang Idan juga berteriak-teriak padaku. Alpin, jangan! Kenapa kau pukul kepala Yuni, Alpin? Jangan! Bang Amran akhirnya menjatuhkan kayu yang kugenggam dan menjatuhkanku. Ku tatap ke atas, pandangan putri itu melekat padaku dengan tatapan murka. Kemudian entah dari mana terdengar suara raungan harimau membahana. Aku menjerit histeris sambil menutup telingaku. Auman harimau itu seakan merontokkan setiap sendi di tubuhku. Kulihat putri itu pun melepaskan Yuni dan terbang menjauh. Aku semakin histeris ketika melihat sepasang harimau sebesar sapi dewasa di atas tanjakan. Kedua harimau itu menatap putri yang terbang semakin jauh. Raungannya sudah berhenti. Hanya menyisakan geraman-geraman yang tak kalah mengerikannya. Ketika putri itu hilang, kedua harimau itu berbalik menatap kami. Tubuhku panas dingin. Aku gelagapan tapi tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun untuk memperingatkan yang lain. Tubuhku terasa lumpuh. Kedua harimau itu tepat berada di tanjakan. Aku panik bercampur bingung. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat harimau sebesar itu? Tatapanku berpindah-pindah antara kedua harimau itu dan teman-teman yang sedang sibuk menenangkan Yuni yang menangis. Bang Amran tiba-tiba membentakku. Tadi kenapa mau kau pukul kepala Yuni? Aku menggeleng-geleng kepalaku dan menjawab bentakan Bang Amran. Aku bukan pukul Yuni, Bang. Aku pukul putri yang muncul di depan kita di puncak. Yuni mau dibawanya. Mendengar jawabanku, wajah Bang Amran dan yang lain langsung pucat. Keheningan mengambil alih. Yang terdengar hanya isak tangis Yuni. Bang Idan berpaling pada Yuni dan bertanya. Tenang, Dek, tenang. Kamu kenapa tadi? Yuni menenggelamkan wajahnya di antara dua lututnya dan menjawab. Ada bayangan hitam mau masuk ke badanku, Bang. Aku takut. Bang Idan membiarkan Yuni menangis hingga tenang sendiri. Sambil terus mengingatkan agar kuat. Bang Amran menatapku seakan mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena telah menolong Yuni. Juga karena salah duga. Bukan aku, Bang. Putri itu pergi karena ada sepasang harimau yang muncul dan meraung. Kataku sambil menunjuk dua harimau itu dengan jariku. Mereka serempak kaget dan waspada dan mencari-cari keberadaan kedua harimau tersebut.
Anes yang sebelumnya telah melihat harimau itu langsung pucat pasi. Sudah hilang, Bang. Yang tinggal hanya si putri itu. Dia masih mengawasi kita di atas pohon. Aku berbisik ketakutan. Mereka makin panik mendengar kalimat terakhirku. Bang Idan langsung berdiri dan mengajak jalan lagi. Yuni dipapah oleh Anes dan Ale. Cepat-cepat, tinggalkan tempat ini, kata Bang Idan. Kami terus berjalan dalam diam tanpa ada yang berbicara. Hanya sesekali Bang Idan memanggil nama-nama kami hanya untuk memastikan kami masih ada. Aku berjalan dengan tanganku diapit Bang Idan dengan ketat. Mengetahui aku yang lebih sering dijadikan sasaran, membuat fokusnya lebih kepadaku. Ada apa, Dek? Tanyanya saat merasakan tanganku gemetar. Aku menatap matanya. Tak yakin untuk bercerita. Tapi dia terus mendesakku. Putri itu masih mengikuti kita, Bang, bisikku. Bang Idan menarik nafas dalam. Dia tampak sudah sedemikian lelah dengan berbagai kejadian malam ini. Dia mengingatkanku untuk jangan kosong, terus berdoa. Mungkin putri itu menunggu saat pikiran kosong agar dapat kembali mengganggu. Bang Idan berpendapat. Aku diam tak berani berpendapat. Yang tak diketahui Bang Idan, sejak tadi aku mendengar langkah dan geraman-geraman harimau di balik pepohonan. Seakan mengikuti langkah kami. Beberapa kali kulihat kelebatan-kelebatan berwarna loreng emas di antara semak-semak pepohonan. Aku semakin gemetar. Di belakangku Yuni terlihat sudah hampir mencapai batas kekuatannya. Matanya sudah sedemikian sayu. Keadaan yang hampir sama kulihat juga di wajah Anes dan Ale. Begitupun keadaanku. Cukup satu kejadian lagi, mungkin kami berempat akan kolaps. Tapi yang paling kukhawatirkan justru keadaan Bang Idan. Sepanjang perjalanan turun yang penuh teror ini, tak sekalipun kulihat tanda menyerah di matanya. Namun, semenjak kejadian terakhir, tanda itu tak lagi terlihat di matanya. Dan dia lebih banyak diam. Tapi mungkin hanya perasaanku. Karena secara berkala dia selalu menengok ke belakang untuk melihat keadaan Yuni, Anes, dan Ale. Juga berulang kali menanyakan keadaan Bang Amran di depan. Lalu cobaan itu datang lagi. Tiba-tiba saja Bang Amran menghentikan langkahnya dalam posisi yang ganjil. Kami semua langsung tahu apa yang sedang terjadi. Dan menunggu apa lagi yang akan kami alami kali ini. Bang Idan langsung waspada dan menengok Yuni. Di saat itu, Bang Amran tiba-tiba saja berlari ke depan dan melompati sebuah turunan terjal dengan sekali gerakan. Aku terpana tak bergerak melihat lompatan Bang Amran. Sementara Bang Idan yang merasa kecolongan langsung berlari mengejar Bang Amran sambil berteriak-teriak memanggil. Bang Amran dan Bang Idan berlari terus hingga hilang dari pandangan kami, yang sudah nyaris tak mampu bergerak. Yuni bahkan langsung pingsan. Kelelahan fisik dan mental yang kami alami sudah diambang batas. Bahkan untuk panik pun kami tak mampu. Lalu kulihat punggung Bang Amran. Dia tengah berdiri dengan sikap congkak. Tarikan-tarikan Bang Idan seakan tak dirasanya. Kemudian kusadari apa yang sedang dihadapi oleh Bang Amran yang sedang kerasukan. Di depannya nampak olehku sekitar 10 orang pendaki gunung. Aku lega dan tanpa diminta air mataku mengalir. Kami selamat. Terima kasih ya Allah, kami selamat. Tapi aku sudah terlalu lemah untuk bersuara. Dan kaki kami mendadak lemas ketika suara Bang Amran menggelegar. Tidak ada yang boleh naik. Pergi kalian semua. Para pendaki itu diam sambil terus memperhatikan gerak-gerik Bang Amran yang petantang-petenteng kesana kemari. Kalau masih ada yang nekat, kalian terima akibatnya nanti. Lalu dengan sebuah gerakan tangan, Bang Idan terjatuh. Tahulah pendaki-pendaki itu apa yang sedang mereka hadapi. Yang terdepan di antara mereka meminta teman-temannya untuk duduk bersila.
Sementara dia tetap berdiri dengan membungkuk sopan pada Bang Amran. Mereka lalu duduk bersila sambil berkomat-kamit. Dari jarak ini, telingaku kesulitan mendengar apa yang mereka dengungkan. Tak lama barulah kusadari, mereka tengah berzikir. Pergi kalian, tak ada satupun manusia yang kuizinkan naik malam ini. Pendaki-pendaki itu yang tampaknya adalah mahasiswa tak berpancing. Mereka tetap duduk dan berzikir. Sementara yang paling depan mulai menyadari kehadiranku dan teman yang lain. Baik, Nek. Kami tidak naik. Kami akan segera turun, Nek. Dia membuka suara dengan nada yang juga sopan. Pergi kalian. Kami akan pergi, Nek. Tapi izinkan kami membawa adik-adik kami di belakang itu. Tidak. Mereka semua akan kami bawa. Pergi sekarang. Atau kalian menyesal. Pendaki yang paling depan itu tampak memberi aba-aba sesuatu pada temannya di belakang. Lalu tanpa bicara lagi, beberapa dari mereka merangsek ke arah Bang Amran dan segera menjatuhkannya. Beberapa yang lain menolong Bang Idan, lalu menolong kami semua. Raungan harimau kembali terdengar. Aku menutup telingaku sambil berteriak-teriak. Begitu juga dengan Bang Amran yang langsung lemas tak bertenaga. Kurasakan tangan-tangan penolong itu memapahku dan segera melarikanku turun. Aku tak merasakan lagi kehadiran sosok pasangan harimau tadi setelahnya. Dengan mata setengah terbuka dan pandangan yang buram, kulihat Yuni yang pingsan digendong di punggung seseorang. Tubuhnya diikat, seakan orang itu sedang menggendong carrier. Dan masing-masing kami dipapah oleh 2 orang. Tidak ada pembicaraan apapun. Mereka bergerak dengan sistematis seakan sudah terbiasa. Dengan cepat mereka membawa kami turun. Azan subuh sudah berkumandang saat kami berhasil mencapai ladang penduduk. Kesadaranku timbul tenggelam. Di antara saat-saat sadarku, kulihat tanaman teh di mana-mana. Lalu gelap lagi. Ingatanku berikutnya adalah jalanan aspal. Tapi aku masih terlalu lemah. Lalu gelap lagi. Ingatanku yang terakhir adalah kami tiba di sebuah rumah panggung. Si pemilik rumah ditemani beberapa jagawana menolong kami. Lalu gelap. Hari sudah terang ketika aku membuka mata. Di sebelahku berbaring teman-temanku. Selain Bang Idan, yang lain masih belum membuka matanya. Tatapan mata Bang Idan tampak kosong. Kelelahan terpancar jelas dari wajahnya. Rasa hormatku padanya tumbuh berlipat-lipat. Tanpanya, mustahil kami semua bisa lolos dengan selamat dari cengkraman penghuni Gunung Dempo. Perhatianku teralih ketika tuan rumah terdengar menyambut tamu yang baru datang. Dari sedikit yang kudengar, rupanya beberapa pendaki gunung. Aku menduga rumah ini mungkin berfungsi sebagai base camp bagi yang ingin mendaki Gunung Dempo. Dari suara-suara yang kutangkap, sepertinya ada beberapa orang juga yang sedang berkumpul di ruang depan. Bang Idan melihatku yang sudah bangun. Dia tersenyum. Alhamdulillah ya, Dek. Kamu sudah selamat. Abang benar-benar lega, katanya padaku. Abang gak tahu harus ngomong apa ke orang tua kalian kalau terjadi apa-apa. Aku memegang tangannya dan benar-benar berterima kasih. Dia lalu mengajakku cuci muka dan menemui orang-orang di ruang depan. Orang-orang langsung berhenti ngobrol ketika kami muncul. Rupanya ada lebih banyak orang daripada yang kukira. Kulihat wajah-wajah tak asing yang tadi malam menolong kami. Mereka tersenyum lalu mengajakku dan Bang Idan untuk duduk. Selain mereka ada seorang bapak setengah baya. Mungkin bapak ini pemilik rumah. Wajahnya terlihat teduh dan bijaksana.
Di dekat pintu ada beberapa orang lagi dengan wajah dan pakaian yang lusuh seperti baru saja turun dari gunung. Beberapa carrier tersandar di dinding. Aku dan Bang Idan dengan hikmat berterima kasih pada kakak-kakak mahasiswa itu. Kami juga menyalami mereka yang ada di ruangan itu satu persatu. Lalu si bapak pemilik rumah meminta kami duduk dan meminta kami menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Mereka mendengar dengan seksama saat Bang Idan menjelaskan kejadian per kejadian dengan runtut. Asap rokok mengebul di ruang depan itu. Orang-orang berpakaian lusuh tadi terlihat beberapa kali mengernyitkan matanya saat mendengar cerita Bang Idan. Lalu si bapak pemilik rumah mengambil alih ketika Bang Idan selesai. Adik-adik semua harus bersyukur masih bisa pulang dengan selamat. Kejadian yang kalian alami itu sudah termasuk gawat. Sejujurnya, bapak di sini pun sudah pasrah. Kemungkinan kalian selamat itu kecil. Ini benar-benar keajaiban, katanya sambil menatap padaku dan Bang Idan dengan serius. Kami berdua mengangguk. Semua mata tengah menatap kami. Jadikan ini pelajaran. Besok-besok kalau mau naik lagi ke gunung manapun harus izin. Baik pada orang rumah atau pada kami selaku juru kunci. Dan berlaku yang sopan dengan tidak berkata kotor, berbuat kotor, atau membawa sesuatu yang tidak pantas. Sambung bapak itu lagi. Selain manusia, Allah juga menciptakan jin untuk hidup berdampingan. Gunung juga rumah dari banyak golongan mereka. Saya yang salah, Pak. Bukan adik-adik ini. Saya tidak sengaja bawa sesuatu yang kurang pantas. Bang Idan menjawab dengan serius. Wajahnya tertunduk. Saya yang akan tanggung jawab, Pak. Bapak setengah baya itu lalu mempersilahkan orang-orang berpakaian kumal tadi untuk berbicara. Rupanya benar. Mereka memang baru saja turun gunung. Dan ucapannya kemudian membuatku ternganga. Tidak ada air bah di pelataran, katanya. Aku dan Bang Idan saling bertatapan heran. Belum sempat kami bicara, dia meneruskan lagi ucapannya. Kalian tidak sendiri di pelataran kemarin. Ada tenda kami dan satu tenda rombongan anak Muhammadiyah tidak jauh dari tenda kalian. Dia berkata sambil menatap kami satu persatu. Betul, sore itu hujan gerimis. Tapi tidak ada badai sama sekali. Menjelang gelap itu, kami lihat kalian berteriak-teriak sambil berlarian meninggalkan tenda. Tenggorokanku tercekat mendengar ceritanya. Teringat badai dahsyat dan air bah yang menghancurkan tenda kami. Tenda kalian masih ada di tempatnya. Juga makanan di piring yang belum sempat kalian makan. Juga kartu-kartu bergambar porno milik kalian, katanya lagi. Melihat kartu-kartu itu, kami yakin pasti ada yang tidak beres. Beberapa dari kami mengejar kalian. Tapi kalian sudah tidak ada dimanapun. Petir, Bang? Tanyaku. Orang itu menatap mataku dan menjawab dengan dingin. Tidak ada petir. Siang itu kami diperbolehkan pulang ke rumah. Aku sangat bersyukur akhirnya kami semua selamat. Kutatap ruangan tempat bapak berwajah teduh itu sekali lagi. Ruangan ini, Gunung Dempo dan semua pengalaman tadi malam tak akan mungkin pernah bisa kulupakan. Sebelum ku melangkah pergi, yang terakhir kulihat di rumah itu adalah kalender tahun 1992 yang bergantung di dinding. Dan kami pun pulang. Penghuni Dempo ternyata tidak melepaskan kami dengan mudah. Satu hari setelah pulang, ku dengar Bang Idan dilarikan ke rumah sakit. Esoknya kami dikabari bahwa Bang Idan sudah tak bersama kami lagi. Abang yang selalu menjaga kami di saat susah dan terus menenangkan kami di saat panik telah meninggal dunia.